Shalom semuanya, selamat pagi, puji Tuhan, selamat berakhir pekan bagi kita semua, happy weekend, selamat menikmati hari ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-23, 24, sampai dengan ayat yang ke-29, yang sepanjang minggu ini kita sama-sama pelajari, Saudara, ditutup di ayat 29 dengan kalimat seperti ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada dua jenis orang yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam ayat itu. Yang pertama, orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Yang kedua adalah orang-orang yang melihat lalu mereka percaya. Tuhan Yesus bukan menolak atau tidak menyukai iman yang melihat dulu baru percaya. Jangan salah paham. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Tidak melihat bukti, tidak melihat Yesus, tapi tetap percaya. Saudara, yang ingin Yesus sampaikan buat kita adalah, minta bukti itu boleh. Tapi kalau kita selalu menyandarkan iman kita pada bukti, maka seperti di dalam surat Roma, Rasul Paulus menulis, kalau sesuatu yang kita harapkan itu sudah kelihatan, maka itu bukan lagi pengharapan. Ketika kita selalu menyandarkan iman kita pada bukti, maka mungkin kita tidak sedang memiliki iman yang sejati. Karena iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Justru itu dikatakan iman karena itu belum terlihat di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, saya mau kasih tahu kita ada satu bukti yang sebenarnya sangat nyata, yang sangat jelas, dan sudah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Apa itu? Tuhan berikan kita hari yang baru. Itu bukti kalau Tuhan menyertai kita. Kok bisa? Ya, itu bukti. Hari yang baru, kita bisa bangun, menghirup nafas yang baru, kita bisa menikmati hari yang baru, kita punya kesempatan untuk jadi lebih baik dari yang kemarin. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan apa yang benar di hari ini. Mungkin kemarin kita melakukan banyak kesalahan, kemarin kita banyak melakukan hal yang bodoh, tapi kalau kita bangun pagi, itu tanda, itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kita kesempatan. Tuhan mengasihi setiap kita. Hari ini kita tidak kekurangan bukti, saudara. Waktu para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka menolak percaya kepada Yesus, bukan karena mereka kurang pengetahuan, bukan karena mereka kurang bukti, tapi hati mereka sudah menjadi keras. Nah, saya berdoa supaya kita tidak mempersoalkan, tidak terlalu menaruh iman kita kepada bukti. Oh, buktinya apa? Buktinya apa? Nah, buktinya adalah Tuhan kasih kita hari yang baru. Tuhan kasih kita kesempatan yang baru. Dan kalau Tuhan kasih kita hari yang baru, Tuhan berkata kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Berarti kalau ada hari yang baru, berarti ada kasih setia Tuhan yang baru, berarti ada pertolongan Tuhan yang baru, ada hikmat Tuhan yang baru, ada kesempatan-kesempatan yang baru, dan yang pasti ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia dan terus menyertai setiap kita. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak setiap kita, mari kita beribadah kepada Tuhan di gereja kita masing-masing. Buat saudara yang beribadah di Home Community Church, besok kita akan belajar sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita melalui peristiwa Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, termasuk Thomas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.